Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ada yang di sebelah sini. Ada yang di sebelah sini. Di sebelah sini. Nah, biar muat. Ngadep ke selatan. Nah, sebelah sini mepet ke tembok. Mepet ke tembok. Nah, ngadep ke selatan. Biar muat. Nah, pintunya itu ditutup, nyandar ke pintu biar terus. Yang kosong diisi ya, yang kosong diisi. Lengkap sudah, lengkap. Lengkap. Yang besar-besar kitabnya ada yang kurang. Cukup. Tidak ada yang kurang. Kitabnya. Tidak, maksudnya ada yang tidak kebagian kitab. Ada, tapi kayaknya berbeda. Cukup berarti kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadawwur wal istifada wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wal hasrata masuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ittiqa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi. Ke selatan nanti ada yang dari luar di situ. Waktu sudah baca kitab, tidak usah ada suara-suara bangku ya, biar taruh bangkunya. Tidak usah digeser-geser biar tidak mengganggu yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan membaca kitab Kutuful Falihin, dan pada hari ini kita akan membaca hadis yang kedua. Jangan duduk dekatnya pintu, dibuat lewat nanti. Selama masih bisa geser ke selatan, geser ke selatan terus. Jangan duduk dekatnya pintu ya. Ya. Yang ini nih, Mbak, ini kosong ini diisi. Majuan. Terus. Majuan. Biar bisa diisi penuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan membaca kitab Kutuful Falihin, dan sekarang kita akan membaca hadis yang kedua. Anil Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nasu, wahai manusia, tubu, bertaubatlah kalian, ilallahi, kepada Allah, wastaghfiruhu, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Fa inni atubu fil yaumi,
kata Rasulullah, karena sesungguhnya aku bertaubat di dalam sehari semalam ilaihi kepada Allah mi'ata marratin sebanyak 100 kali. Rawahu Muslim, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Rasulullah itu mengajak kepada kita semuanya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kalimat ya ayyuhan nasu. Dalam ilmu nahwu, kalau ada nida dengan panggilan ya ayyuha, itu berlaku untuk orang yang jauh, tapi juga berlaku untuk yang dekat. Artinya kita diseru oleh Rasulullah, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk bertaubat kembali kepada Allah dan beristighfar kepada Allah. Bertaubat, seruan itu berlaku untuk orang mukmin agar dia bertaubat dari dosa-dosanya, juga berlaku bagi orang kafir agar dia bertaubat dari kekafirannya. Artinya agar dia menjadi orang yang keluar dari kekufurannya. Taubat di sini ada hubungannya dengan istighfar. Walaupun istighfar sendiri itu tidak bisa mewakili secara keseluruhan arti pertaubatan itu sendiri. Artinya apa? Artinya orang istighfar itu tidak bisa dikatakan dia bertaubat kepada Allah. Karena apa? Karena kadang orang istighfar itu hanya cuma di lisannya, cuma di lidahnya. Sehingga istighfarnya itu butuh istighfar yang lain. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan istighfaruna yahtaju ilal istighfaril akhar. Istighfarku itu butuh kepada istighfar yang lain. Maksudnya apa? Orang istighfar itu kan dia minta ampun kepada Allah dari dosa, tapi pada saat yang bersamaan dia tetap melakukan dosa itu. Sehingga istighfarnya itu adalah istighfar kepalsuan. Istighfarnya ini adalah istighfar yang bohong. Sehingga istighfarnya butuh diistighfari lagi. Istighfarnya ini butuh untuk dilakukan istighfar yang lain. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah, wal mustaghfiru min dzambin wa huwa muqimun alaihi kal mustahzi'i bi rabbih. Orang yang istighfar dari satu dosa sedangkan dia masih melakukan dosa itu, maka seperti dia menertawakan kepada Allah. Karenanya taubat itu penting. Taubat itu bukan hanya khusus bagi orang yang sudah tua, tapi taubat itu berlaku untuk semuanya. Tidak ada pintu yang terbuka 24 jam kecuali pintu taubat. Kalau pintu rumahnya orang, di jam-jam tertentu pasti ditutup pintunya. Tapi ada satu pintu yang tidak pernah tertutup, namanya pintu taubat. Kita mau masuk jam berapa saja itu pasti dibuka. Kita mau masuk pagi, mau masuk siang, mau masuk sore, mau masuk malam, semuanya pasti dibuka oleh Allah ketika dia benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bertaubat sendiri itu ada syarat-syaratnya. Sebagian orang itu mengartikan taubat dengan dia melakukan sholat taubat. Apakah itu sudah dikatakan taubat? Belum bisa. Taubat itu ada dua macam. Ada taubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah, ada taubat dari dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Taubat dari dosa yang berhubungan dengan Allah itu syaratnya ada 3. Ketika orang bertaubat memenuhi 3 syarat ini, maka taubatnya sudah benar dan sudah dikatakan taubatan nasuha. Pertama, menyesal. Menyesal. Kalau ada orang taubat tapi tidak menyesal, maka taubatnya masih belum sah. Yang kedua, al-iqla. Iqla itu dia berhenti
dari dosa yang disesali itu. Yang ketiga, al-azmu ala alla ya'uda. Dia punya tekad yang kuat, dia punya niat yang kuat untuk tidak mengulangi kedua kalinya. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, maka taubatnya sudah benar. Ya percuma orang itu dia banyak baca istighfar, tapi dia tidak menyesali sama sekali terhadap dosanya. Dia masih mengulangi dan bahkan ada rencana untuk mengulanginya kembali. Maka itu bukan namanya taubat. Istighfar ini bisa mewakili taubat ketika dibarengi dengan 3 syarat itu. Selama orang itu memenuhi 3 syarat itu, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dosa yang berhubungan dengan sesama manusia, syaratnya ada 4. 3 itu sama seperti yang sebelumnya, ditambah 1 syarat, namanya harus menyelesaikan sesuatu yang berhubungan dengan urusan manusia. Contoh, misalnya dia pernah mencuri. Dosa pada dosa? Dosa. Dia banyak istighfar sampai 1 juta kali. Kalau barang yang dicuri itu tidak dikembalikan, tidak mungkin diterima oleh Allah. Jadi harus diselesaikan yang berhubungan dengan sesama manusia. Misalnya dia pernah menyakiti, pernah mencela, pernah membuli, pernah memukul. Caranya taubat bagaimana? 3 syarat yang tadi ditambah 1 syarat, dia harus minta maaf sama orang yang bersangkutan. Kalau dia tidak maaf kepada orang yang tidak minta maaf kepada orang yang bersangkutan, maka taubatnya masih belum sempurna. Taubatnya masih belum benar. Taubatnya masih belum taubatan nasuha. Contoh yang lain, misalnya dia tidak sholat. Tidak sholat itu dosa apa tidak dosa? Dosa. Maka caranya, tidak usah banyak istighfar, tapi juga harus mengkodok sholat-sholat yang pernah ditinggalkan. Jadi kalau di film-film itu kadang-kadang digambarkan orang bertaubat itu misalnya perempuan. Tiba-tiba yang awalnya dia pakaiannya membuka aurat, tiba-tiba menutup aurat, pakai hijab syar'i dan seterusnya. Tapi yang kemarin-kemarin, sholat yang pernah dia tinggalkan, apakah tidak dikodok? Wajib dikodok. Walaupun kita sholat taubat sampai 100 rakaat, tapi sholat wajib yang ditinggalkan tidak dikodok, maka taubatnya masih belum menjadi taubat yang sempurna. Taubatnya masih belum benar. Taubatnya masih belum sah. Jadi taubat itu ya harus memenuhi syarat-syaratnya taubat. Selama orang itu masih hidup, maka Allah akan menerima taubatnya, kecuali jika memang ada beberapa ketentuan di mana orang itu taubatnya sudah tidak bisa diterima lagi oleh Allah. Kapan itu? Pertama, pada saat nyawa sudah berada di tenggorokan. Pada saat nyawa sudah berada di tenggorokan. Karena orang itu ketika dicabut nyawanya itu dimulai dari ujung kaki sampai ujung kepala. Misalnya nyawanya itu masih berada di sini, di sekitar dadanya sini, masih belum berada di tenggorokan. Di dalam hatinya dia menyesal terhadap dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Apakah Allah menerima taubat hambanya? Tetap diterima. Karenanya kita jangan putus asa. Kita ini semuanya pendosa, tapi Allah zat yang menerima taubatnya para pendosa. Kita jangan sampai putus asa. Jangan sampai dibisiki sama setan, kamu sudah terlanjur banyak dosa, sekalian aja dosa. Daripada nanti kamu istighfar, daripada nanti kamu bertaubat, mending dosa sekalian. Sudah terlalu banyak dosa yang kamu lakukan. Ini adalah bisikan-bisikan setan yang tidak perlu untuk kita dengarkan. Yang kedua, taubat itu masih akan diterima oleh Allah selama matahari masih terbit dari mana? Dari timur. Dari timur. Kalau matahari sudah terbit dari barat, orang mau bertaubat, maka taubatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kenapa? Alasannya? Karena belum kiamat, Ustaz.
Kalau matahari sudah terbit dari timur, itu tandanya apa? Hah? Tiap hari itu matahari terbit dari mana? Dari timur. Kalau matahari sudah terbit dari barat, itu tandanya sudah dia mau bertaubat, sudah tidak ada kesempatan lagi. Dia mau bertaubat, sudah tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya taubat itu bukan berlaku untuk orang yang sudah tua, tapi taubat itu juga berlaku untuk siapa saja. Dan tidak ada pintu yang terbuka 24 jam kecuali pintu taubat. Dan di hadis itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku bertaubat, beristighfar kepada Allah setiap hari sebanyak 100 kali. Rasulullah ini nabi, dan nabi itu terbebas dari dosa. Tapi beliau masih beristighfar kepada Allah 100 kali. Sebagian ulama berpendapat, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Faidul Qadir, 100 di situ sebenarnya bukan hitungan paten, tapi untuk menunjukkan jumlah yang sangat banyak. Jadi sebenarnya Rasulullah istighfarnya itu tidak 100. 100 ini hanya menunjukkan angka yang cukup banyak. Jadi istighfarnya Rasulullah lebih dari itu. Jika Rasulullah saja, manusia yang tidak punya dosa, masih beristighfar, minta ampun kepada Allah, mestinya kita yang banyak dosa lebih wajib dan lebih berhak beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kita jarang beristighfar kepada Allah, jarang bertaubat kepada Allah, seakan-akan kita itu mengatakan begini, saya lebih baik daripada Rasulullah. Kenapa? Karena kita tidak pernah istighfar. Kita ini banyak dosanya pasti itu. Padahal orang itu kalau rutin membaca istighfar, dijanjikan oleh Rasulullah di dalam satu hadisnya, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang biasakan diri untuk membaca istighfar, maka Allah akan menjadikan dari setiap kesusahan ada kelapangan. Orang itu kalau banyak susahnya, itu bisa jadi karena banyak dosanya. Bagaimana caranya agar kesusahannya hilang? Banyak istighfar. Wa min kulli dzikin mahraja. Dan dari setiap kesempatan Allah akan menjadikan jalan keluar. Orang ada banyak masalah, susah untuk menemukan solusi dan jalan keluar karena dia banyak dosanya. Solusinya adalah istighfar. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang itu kalau membiasakan diri banyak istighfar, maka Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Tiba-tiba dia dapat rezeki. Bisa jadi yang selama ini menjadikan rezeki kita tidak lancar, menjadikan rezeki kita itu sedikit, itu disebabkan karena terhalang oleh dosa. Makanya solusinya adalah istighfar. Dulu itu ada 3 orang yang pernah datang kepada seorang syekh. 3 orang ini mengadukan permasalahan yang berbeda-beda. Satu mengadukan bahwa di daerahnya itu terjadi paceklik, lama sudah tidak turun hujan. Yang kedua mengadukan bahwa rezekinya tidak lancar, rezekinya sedikit, rezekinya seret. Yang ketiga mengadukan dia sudah lama menikah tapi masih belum dikasih keturunan. Apa jawaban dari syekh ini dari 3 pengaduan yang berbeda-beda ini? Jawabannya sama, dengan satu kalimat istighfar. Sehingga ketiga orang ini merasa aneh, masa 3 penyakit obatnya sama? Ya kalau ini diberlakukan kepada rumus kedokteran ya mungkin tidak tepat, tapi ini beda. Kemudian syekh ini mengutip satu ayat Al-Quran. Beliau mengatakan, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Orang itu kalau banyak istighfar kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras dari langit. Wa yumditkum bi amwalin wa banin. Dan Allah akan memberikan keturunan dan juga akan memberikan harta. Berarti kuncinya dari 3 masalah yang berbeda ini, ternyata kuncinya cuma satu, adalah banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan hikmah kenapa Rasulullah itu masih beristighfar kepada Allah itu juga sebagai pelajaran untuk kita sebagai umatnya. Jadi kalau Rasulullah itu tidak istighfar, mungkin kita tidak niru istighfar gitu. Sama seperti Rasulullah itu kadang masih lupa ketika sholat yang mestinya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Itu juga sebagai pensyariatan agar kita sebagai umatnya itu bisa tahu bagaimana solusinya ketika lupa di dalam sholat. Contoh lagi misalnya Rasulullah itu pernah terkena sihir. Ya, pernah terkena sihir. Apakah Rasulullah itu tidak mulia sehingga beliau terkena sihir? Ya tetap mulia, tidak ada hubungannya dengan terkena sihir atau apa. Tapi itu sebagai solusi bagi umatnya bagaimana caranya mengatasi ketika orang terkena sihir. Sehingga Allah kemudian menurunkan surat apa? Al-Falaq. Itu salah satu asbabun nuzulnya karena beliau Rasulullah itu terkena sihir. Nah, itu hadis yang kedua, pentingnya kita banyak beristighfar kepada Allah, pentingnya kita banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu ya luas. Taubat itu tidak cukup dengan pakaian. Orang pakaiannya tertutup itu dikatakan taubat, ya belum tentu. Orang salat taubat kemudian dikatakan taubat, ya belum tentu. Dia jenis dosanya seperti apa, maka itu harus diselesaikan dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Hadis yang ketiga. Ini targetnya harus hatam. Insya Allah saya targetkan 10 hari bisa hatam. Biasanya anak-anak pondok itu kalau sudah hampir 15 itu sudah keburu pulang. Jadi harus segera diselesaikan. Insya Allah nanti yang ngaji ke istri saya mungkin dimulai besok. Karena tadi malam sudah diperbolehkan pulang. Saya 3 hari mondok di rumah sakit. Jadi mungkin mulai besok ini sudah sedikit mengurangi separuh. Jadi tetap ngaji ke istri saya jam 8 kalau tidak salah ya, jam 8. Nah, jadi yang ngaji ke saya tetap ngaji ke saya. Al-hadisus salis, hadis yang ketiga. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari. Jadi Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil laili. Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya di waktu malam hari. Liyatuba musi'un nahar, agar orang yang berdosa di siang hari dia bertaubat kepada Allah. Wa yabsutu yadahu bin nahari, dan Allah membentangkan tangannya di waktu siang hari. Liyatuba musi'ul lail, agar orang yang berdosa di malam hari dia bertaubat. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari muncul dari barat. Di sini ada yang perlu untuk kita pahami, bahwasanya di dalam akidah, di dalam ilmu tauhid, Allah itu punya sifat namanya sifat mukhalafatun lil hawadisi. Apa artinya? Berbeda dengan makhluknya. Tapi kenapa tadi kok ada kalimat sesungguhnya Allah membentangkan tangannya? Berarti Allah punya tangan. Yang dimaksud di sini Allah membentangkan tangannya itu ibarat orang itu membuka tangannya itu artinya menerima sesuatu. Orang itu kalau menerima kan begini. Membentangkan tangannya kan begini. Masa orang mau menerima begini? Kan tidak. Orang mau menerima kan begini, betul. Nah ini simbol Allah membentangkan tangannya itu simbol Allah akan menerima taubat hambanya. Ketika ada hamba berdosa di waktu pagi sampai siang, malam hari Allah akan selalu membentangkan tangannya menerima taubatnya selama hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika ada seorang hamba yang berdosa di malam hari, maka Allah akan membentangkan tangannya di siang hari agar hamba itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi
Allah itu tidak bisa disamakan dengan makhluk. Makanya ada hal yang agak fatal kalau orang itu tidak paham ilmu tauhid. Contohnya di TV-TV itu seringkali ada kalimat begini, di film-film itu. Terserah yang di atas. Tahu? Pernah dengar terserah yang di atas? Nah, kalau dia maksudnya itu adalah Allah ada di atas, ini tidak benar. Berarti Allah sama seperti makhluk yang membutuhkan kepada tempat. Allah itu tidak di atas. Allah itu tidak butuh kepada tempat. Kalau Allah butuh kepada tempat, nanti akan jadi begini logikanya. Berarti kan sebelum Allah ada, harus disiapkan tempat dulu. Betul enggak? Saya mau duduk di kursi. Kalau tidak ada kursinya, saya bisa duduk apa enggak? Tidak bisa. Kalau saya pengen duduk di kursi, nanti akhirnya kan yang menyediakan tempat itu siapa gitu loh. Jadi Allah itu tidak butuh kepada tempat. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa kalau kita berdoa kok menengadahkan tangan ke atas begini? Itu bukan menunjukkan bahwa Allah di atas, tapi langit itu adalah kiblatnya orang yang berdoa. Langit itu kiblatnya orang yang berdoa. Sebagaimana kita sholat menghadap ke kiblat, bukan berarti Allah ada di arah sana. Kenapa? Karena kita mengarah kepada Ka'bah yang ada di Mekah. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tapi kalau misalnya kita mengatakan terserah yang di atas, maksud kita adalah di atas segalanya ada kekuasaan Allah yang paling tinggi. Nah itu tidak apa-apa. Tidak sampai menjadikan kita murtad. Tapi kalau meyakini bahwa Allah itu ada di atas, maka itu berbahaya. Kenapa? Karena menyamakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Kalau misalnya ada pertanyaan, kenapa Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu kok naik ke langit? Oh, berarti kan Allah ada di atas. Bukan. Itu hanya sebagai tempat pertemuan. Tapi Allah tidak di sana. Ya kita ada susah untuk menggambarkan karena kita sendiri tidak sama dengan Allah. Setidaknya kita harus meyakini kata kuncinya Allah itu punya sifat wajib mukhalafatun lil hawadisi. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Berbeda dengan kelompok sebelah itu kadang-kadang mengatakan Allah itu ada di atas. Kalau misalnya Allah itu ada di atas, orang yang hidup di pegunungan itu mestinya dia yang paling merasa dekat dengan Allah. Loh. Allah itu tidak di atas. Mestinya kalau Allah itu di atas, orang yang naik pesawat itu mestinya merasa lebih dekat kepada Allah. Tapi justru keadaan yang menjadikan seorang hamba itu lebih dekat kepada Allah justru ketika dia sujud. Betul? Ya, berarti Allah itu tidak di atas. Kedekatan Allah itu tergantung hati kita bagaimana. Semakin hati kita merasa dekat dengan Allah, maka tidak terbatas kepada tempat apapun dan tidak terbatas kepada jarak apapun. Paham? Nah. Hadis yang keempat. Betul ya? Yang keempat ya? An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah menginginkan kepada dia kebaikan, maka Allah akan memberikan musibah, ujian dan cobaan. Tanda kalau Allah menginginkan kita mendapatkan banyak kebaikan, itu tandanya kita dikasih musibah, kita dikasih ujian, kita dikasih cobaan, kita dikasih problem dan masalah. Cuma yang menjadi masalah itu kadang kita itu tidak mau dikasih kebaikan. Dengan sering mengatakan,
cobaan apa lagi ini yang dikasih sama saya? Itu bukan cobaan. Kita itu lagi dikasih banyak kebaikan. Bisa jadi apa yang menurut kita tidak baik justru baik menurut Allah. Sebaliknya bisa jadi yang menurut kita baik justru tidak baik menurut Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan fa'asa antakrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kita itu membenci kepada sesuatu, tidak menyukai kepada sesuatu, padahal di dalamnya terdapat kebaikan yang sangat banyak. Tanda kalau kita dikasih banyak kebaikan oleh Allah itu kita dikasih banyak masalah. Karena ada yang tanya ke saya, dia punya anak yang sering sakit. Terus tanya, ini kira-kira sampai kapan ya? Saya jawab, ya sampai sebelum meninggal dunia. Dan itu berlaku untuk siapapun. Ujian itu tidak pandang bulu. Dikira kayak saya misalnya, dia dapat ujian, dapat sama. Cuma jenis ujiannya yang berbeda. Semakin tinggi level kualitas seseorang, maka semakin besar ujiannya. Mungkin terutama yang anak-anak muda ya, pernah main game kan ya. Pernah main game di HP itu. Game itu kan semakin tinggi levelnya, semakin banyak rintangannya, betul. Semakin sulit kan? Hidup itu juga begitu. Semakin kita mau diangkat derajatnya oleh Allah, ya ujiannya semakin sulit. Jangan disamakan antara ujiannya Nabi dengan ujiannya kita. Jangan disamakan antara ujiannya kiai dengan ujiannya orang biasa, jelas beda. Intinya ujian itu berlaku untuk siapa saja, tanpa terkecuali. Kadang-kadang orang itu terlalu menghakimi Allah, menyalahkan Allah. Kenapa kok harus saya yang dapat ujian? Kamu pernah survei apa enggak? Satu persatu ke orang yang ada di Besuki misalnya. Itu semuanya dapat ujian. Cuma macam ujiannya itu yang beda-beda. Bahkan disebutkan di dalam satu hadis sahih bahwasanya ketika kita tertusuk satu duri pun itu, maka sudah ada dosa yang diampuni dan nanti derajat kita akan diampuni, diangkat oleh Allah, dan kebaikan kita akan dilipat gandakan oleh Allah. Apapun yang menyusahkan kita itu sebagai sarana Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Bisa jadi ingin mendapatkan pahala, bisa jadi agar dosanya dihapus, bisa jadi agar derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan satu tanda bahwa Allah itu mencintai hambanya itu adalah ketika Allah menguji kepada hambanya. Berarti tugas kita itu adalah ketika mendapatkan ujian dan cobaan, apa tugas kita? Bersabar dan menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mau protes gimana? Makanya kata Imam Haddad itu, beliau mengatakan la yaksur hammuk makuddir yakun. Kamu jangan banyak susah. Yang ditakdirkan oleh Allah itu ya pasti terjadi. Kita mau menyesali, apakah mungkin bisa hilang? Apakah mungkin bisa kembali lagi? Tidak mungkin. Kita itu harus ridho. Apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, itu adalah takdir yang paling terbaik. Makanya ketika Allah itu ingin menginginkan banyak kebaikan, bisa jadi Allah menguji kepada seorang hamba. Bisa jadi dari jasadnya, dia sering sakit. Bisa jadi dari hartanya, mungkin hilang, dicuri sama orang. Bisa jadi dari anaknya. Kemudian dia bersabar, akhirnya dia diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dia mendapatkan banyak pahala, dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikatakan dalam satu hadis juga disebutkan, kadang Allah itu kalau ingin menaikkan derajat hambanya di level tertentu, itu tidak mungkin dengan dia banyak ibadah, kecuali Allah ngasih ujian dan cobaan. Ibaratnya kalau di sekolah, orang itu tidak akan naik kelas kalau dia tidak ikut ujian. Ya kalau kita putus asa kalau mendapatkan ujian, ya tidak naik terus. Kita tetap di kelas yang sama.
Ya hidup itu semuanya beresiko, tidak ada yang tidak beresiko. Kalau pengen jadi pohon yang tinggi, itu resikonya tertiup angin yang kencang. Kalau kita tidak mau jadi pohon yang tinggi, ya jadi rumput saja, resikonya diinjak-injak. Tidak ada hidup yang tidak beresiko. Semua itu hidup beresiko. Dan kita harus yakin bahwa apapun yang kita alami itu adalah takdir yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan sampai protes. Padahal kita sudah tahu dari kecil bahwa salah satu rukun iman itu adalah iman kepada qada dan qadar, baik dan buruk, yang sulit maupun yang enak, yang menyenangkan maupun yang menyusahkan. Itu termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Berarti kalau ada orang yang mendapatkan ujian, musibah, dan cobaan, hatinya masih belum ikhlas menerima, berarti imannya ada yang bermasalah. Tugas kita cuma ridho, sabar, ikhlas. Kita perlu pegang nasihat dari Imam Haddad, layak surhamuk makudir yakun. Jangan banyak susah, jangan banyak resah dan gelisah. Yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti terjadi. Mau apa saja pasti terjadi. Tugas kita hanya ikhlas, sabar, sehingga Allah ketika menurunkan ujian dan cobaan, kita mendapatkan banyak kebaikan. Tapi kalau kita tidak sabar, bisa jadi ujian itu adalah siksaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis yang kelima. Jadi kita itu, orang mukmin itu enak semua sebenarnya. Dikasih kenikmatan, itu bisa menjadi sarana kebaikan ketika kita bersyukur. Dikasih hal yang menyusahkan, itu juga bisa menjadi sarana kepada kita untuk bersabar, sehingga juga mendapatkan pahala. Hadis yang kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, laysas syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang bisa mengalahkan orang lain dengan kekuatannya. Misalnya dengan bergulat. Itu bukan dikatakan orang yang hebat, bukan orang yang kuat. Akan tetapi versi Rasulullah, orang yang kuat itu yang bagaimana? Innamasyadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Akan tetapi sesungguhnya orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Dia itu bisa marah tapi ditahan, tidak jadi marah, tidak jadi emosi. Maka itu adalah orang yang kuat. Karenanya ghadab, emosi itu bisa menghancurkan apapun yang ada di sekitar kita. Orang emosi bisa banting piring, bisa banting TV, bisa. Siapa yang kuat banting TV? Bisa banting HP, bisa. Bukan cuma itu, bisa membunuh orang lain. Apa penyebabnya? Karena ghadab. Ghadab itu artinya apa? Marah, emosi. Maka jihad berperang yang paling berat itu adalah berperang melawan hawa nafsu. Sehingga Rasulullah itu pernah suatu ketika beliau pulang dari peperangan, beliau mengatakan, rojatum minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kalian itu perang, kalian itu pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Padahal itu kan dia lagi perang sama musuh. Musuhnya ini taruhannya nyawa. Kok Rasulullah mengatakan kita ini lagi pulang dari jihad yang kecil menuju jihad yang besar. Sehingga sahabat ada yang bertanya, apa itu jihad yang besar wahai Rasulullah? Jihadun nafsi, jihad melawan hawa nafsu. Kita mau marah tapi ditahan, itu juga bagian jihad melawan hawa nafsu. Makanya tugas kita, manusia itu tidak bisa dihilangkan sifat marahnya.
Justru kalau ada orang tidak bisa marah, itu perlu dipertanyakan apakah dia manusia apa bukan. Iya, manusia itu sifat aslinya dia bisa marah. Cuma tugasnya manusia itu bukan menghilangkan kemarahannya, tapi mengendalikan kemarahannya itu. Gimana caranya agar tidak terlampiaskan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Dan orang yang bisa meredakan amarahnya, bukan orang yang bisa menghilangkan amarahnya. Semua orang itu bisa marah, siapapun itu. Tugas manusia itu bukan menghilangkan amarahnya, tapi meredakan amarahnya, sehingga dia mendapatkan banyak kebaikan. Nah, kita tahu bahwa marah itu berasal dari setan. Betul. Maka salah satu resep untuk meredakan kemarahan, pertama, karena kita tahu bahwa marah itu berasal dari setan. Setan itu terbuat dari api, dan lawannya api itu adalah air. Maka ketika orang marah itu dia berwudu. Kalau berwudu masih belum beres, mandi. Kalau mandi masih belum beres, siram aja orangnya. Berarti terlalu banyak apinya itu. Kedua, kita merubah posisi. Misalnya marahnya dalam keadaan berdiri, duduk. Misalnya marahnya dalam keadaan berbicara, diam. Misalnya marahnya itu dalam keadaan dia diam, ngomong. Pokok kita merubah. Dengan harapan Allah merubah kondisi hati kita. Dirubah posisi. Yang awalnya marahnya itu dia jalan, ya diam, tidak usah jalan. Itu dengan harapan dia agar hatinya berubah kondisinya dari yang awalnya marah menjadi tidak marah. Yang ketiga, kita minta perlindungan kepada Allah dari keburukan setan. Berdoa, banyak berdoa. Berarti kalau kita sering marah bisa jadi banyak setannya. Siapa yang bilang tadi? Banyak setannya. Solusinya apa? Banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari gangguan setan. Yang ketiga, kita harus tahu keutamaan orang yang meredakan amarah, mengendalikan emosi. Itu keutamaannya diantaranya, barang siapa yang bisa marah tapi dia tidak melampiaskan amarahnya, maka Allah akan memanggil nanti di hadapannya dan disuruh milih bidadari sesuai dengan pilihannya sendiri. Bukan cuma itu, nanti akan disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus tahu keutamaan-keutamaan orang yang meredam amarah. Dengan begitu mungkin nanti akan terbantu sehingga dia tidak jadi marah. Kemudian marah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Marah yang tidak baik itu adalah marah dalam hal urusan pribadi. Kita dihina, dicela, disakiti, tidak perlu marah. Tapi misalnya kita sebagai orang tua misalnya, ada anaknya tidak sholat, wajib marah itu. Tidak marah, orang tuanya dosa. Kenapa? Karena itu termasuk hal-hal yang berhubungan dengan hak-haknya Allah. Ada anaknya tidak menutup aurat, harus marah orang tua, wajib marah itu. Ada anaknya boncengan sama laki-laki, harus marah orang tuanya. Tidak marah dosa, wajib hukumnya. Jadi harus diketahui bahwa marah itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala lin nabiyyi, sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad, "Ausini, berilah wasiat kepadaku." Kata laki-laki itu, ada seorang laki-laki minta nasihat kepada Rasulullah. Apa nasihat Rasulullah? Qala, la taghdab, jangan marah. Kemudian laki-laki ini bilang lagi, kasih nasihat yang lain. Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah.
Laki-laki ini masih minta nasihat lagi. Kasih nasihat yang lain. Rasulullah mengatakan, la taghdab, jangan marah. Saking pentingnya orang itu meredakan amarahnya, sampai Rasulullah itu ketika ada seorang laki-laki minta nasihat, diulang-ulang berkali-kali. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Itu bukan berarti Rasulullah tidak punya nasihat yang lain. Jadi Rasulullah itu tipe orang yang tahu kondisinya penanya. Bisa jadi ketika yang bertanya orang lain, itu nasihat beliau tidak itu. Tapi karena Rasulullah ini tahu bahwa yang bertanya itu adalah orang yang suka marah, maka nasihatnya Rasulullah itu la taghdab, jangan marah. Makanya kita itu harus belajar dari Rasulullah. Ketika menjawab pertanyaan dari orang lain, harus menyesuaikan dengan kondisi penanyanya itu sendiri. Jangan sampai orang tanya obat sakit kepala, dikasih obat sakit perut. Ya nanti akhirnya bisa membahayakan. Jadi menyesuaikan dengan kondisi penanya. Dan salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari hadis itu, bahwa marah ini memiliki bahaya yang sangat besar, baik bahaya yang kembali kepada agamanya maupun bahaya yang kembali kepada dunianya. Yang kedua, bahwa marah itu boleh dilakukan selama dalam hal yang bisa menjadikan Allah tidak ridho. Misal, kalau di rumah orang tua, anaknya itu dibangunkan sholat, tidak mau, nanti sampai akhirnya sudah hampir mepet, kurang setengah jam masih tetap begitu, wajib marah. Kenapa? Allah tidak ridho. Kadang-kadang kalau orang tua sekarang anaknya pulang dari pondok tidur, dibiarkan, kasihan, karena mumpung di rumah. Ya sholatnya, gimana sholatnya? Itu tanggung jawab dari orang tua. Dan marah ini bisa diperbolehkan ketika dalam hal urusan hak-hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Insya Allah mulai besok akan saya baca 2 lembar biar cepat hatam. Silakan yang mau tanya. Yang mau bertanya silakan. Malu bertanya? Nggak usah tanya. Ayo silakan yang mau tanya. Ada? Tanya Ustaz. Ya. Saya kan seorang guru Ustaz. Ya. Saya sering memarahi anak apabila anak itu tidak mematuhi peraturan seperti tidak seragam lengkap, kadang terlambat datang. Apakah itu termasuk marah yang salah Ustaz? Tidak apa-apa, karena itu kan melatih kedisiplinan, melatih mematuhi aturan. Tidak ada masalah, asal tidak berlebihan. Misalnya contoh ya, beberapa hari yang lalu saya lihat video di Facebook atau di YouTube, saya lupa. Ada anak sekolah yang dia itu sekolah pakai sandal. Akhirnya apa? Sandalnya ini dibakar sama guru-gurunya. Ini kan berarti marah yang terlalu over. Ada juga yang pakai sepatu tapi tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, dibakar itu, dijadikan satu, ditaruh di depan sekolah, dibakar semuanya. Itu berarti marah yang sudah terlalu over. Ya marahnya yang wajar-wajar saja lah, yang sekiranya marah yang mendidik. Juga tidak sampai menyakiti, apalagi sampai memukul di area wajah. Nah itu ya jangan sampai. Kalau yang contoh seperti tadi ya standar, ya boleh-boleh saja. Mana ada guru kalau dibiarkan muridnya begitu ya ini jadi apa itu nanti? Akhirnya muridnya tidak disiplin, muridnya jadi nakal nanti. Itu kenapa? Karena muridnya bukan murid yang nakal, gurunya yang masih nakal. Belum tahu cara mendidik muridnya. Cukup? Kalau cukup insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Banyak ya Mbak luar yang ngaji.